bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar maka kita berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ega Ridya Dani, Cika Nur Amalia Putri, Rindang Yasinta Aulia, Hadir, Bu. Nelly Agisni, Mira Khairunisa. Nggak ada, Bu. Kemana? Alfa? Sakit, Bu. Oh sakit. Ya udah. Udah siap belajar? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, coba tempat duduknya isi paling depan dulu. Nah, buku PA ini dikeluarkan ya. Terus Ibu minta tolong buat masanya ini satu orang laki-laki. Nah, sekarang kita akan mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di materi ini Ibu harapkan kalian akan mengetahui makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian juga akan mengetahui tanda-tanda beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang terakhir perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Namun sebelum kita memasuki materi, sekarang Ibu akan sedikit mengulas atau mengingat kembali materi yang minggu kemarin, yaitu mengenai Iman kepada Allah. Iya, mengenai iman kepada Allah. Siapa yang tahu pengertian iman kepada Allah? Saya, Bu. Coba Pak. Jadi iman kepada Allah yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak beristri, dan membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungannya, Bu. Iya, benar sekali. Kalau iman kepada Allah itu kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu tidak beranak, Allah itu esa atau satu ya. Terus coba sebutkan ciri-ciri kita beriman kepada Allah. Siapa yang bisa? Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu hanya kepada Allah mereka bertakwa atau berserah diri. Dua, apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Tiga, apabila dibacakan ayat kepada mereka bertambah iman mereka. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat ya materi yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita fokus ke materi yang kita akan bahas, itu mengenai iman kepada malaikat. Namun Ibu harapkan untuk materi ini kalian benar-benar fokus, karena nanti di akhir Ibu akan memberikan tes berupa soal yang harus kalian jawab. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari iman kepada Allah? Kenapa, Bu? Nah, rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah itu yang pertama, iman kepada malaikat yang kedua. Nah, iman kepada malaikat itu hukumnya wajib bagi setiap manusia karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keyakinan atau keimanan, menjadikan syarat keimanan seseorang. Nah, malaikat itu makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat juga diciptakan untuk patuh kepada Allah, untuk melaksanakan tugas-tugas Allah. Dan malaikat juga tidak pernah yang namanya membengkang atau membengkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, walaupun malaikat itu gaib, sama manusia itu tidak bisa disentuh, tetapi kita wajib yang namanya mengimani kepada malaikat. Oke, sekarang kita langsung saja mengenai makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, apa sih iman itu? Ada yang tahu apa itu iman? Iman itu berarti ya yakin atau apa? Percaya ya, yakin atau percaya, atau menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan mengutus malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan. Nah, iman kepada malaikat itu mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, mengimani keberadaan malaikat. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat.
Dan yang terakhir, mengimani tugas-tugas malaikat. Nah, yang pertama, mengimani keberadaan malaikat. Ya, kita mengimani keberadaan malaikat ya udah dengan pernyataan lisan dulu. Saya beriman kepada malaikat. Misalkan saya mengetahui bahwa malaikat itu ada 10. Saya tahu di dunia ini ada malaikat gitu, yang diberi tugas oleh Allah untuk mengawasi kita. Yang kedua yaitu mengimani nama-nama malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak terhingga, tapi kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 saja. Coba Nelly sebutkan 10 nama-nama malaikat. Malik, Ridwan, ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, selanjutnya yaitu mengimani sifat-sifat malaikat. Apa sih sifat-sifat malaikat? Pastinya pasti berbeda sama kita, sama manusia, sama jin, itu berbeda malaikat. Coba sebutkan Cika, sifat-sifat malaikat. 1. Bersifat gaib. 2. Iya. Tidak memiliki hawa nafsu. Iya. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak berjenis kelamin. Iya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak menikah. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Nah, itu sifat-sifat malaikat. Jadi sifat-sifat malaikat itu berbeda sekali dengan kita, dengan manusia. Kita manusia diberi akal, tapi berbeda sama malaikat. Manusia itu diberi nafsu, tapi malaikat tidak. Nah, manusia itu apa? Bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tapi malaikat itu tidak bisa ya. Jin pun sama, jin sama dengan manusia. Dia diberi nafsu, tapi berbeda dengan malaikat. Yang paling penting itu malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia dan jin. Jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat gitu ya. Terus selanjutnya yaitu mengimani tugas-tugas malaikat. Coba Eka sebutkan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu Allah, Mikail. mengatur urusan makhluk Allah, Terus Israfil. meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa semua makhluk, Iya. Munkar dan Nakir bertugas menanyakan manusia di dalam kubur, Yang ketujuh, mencatat nama Raqib. Raqib mencatat nama baik manusia, Iya. Atid bertugas mencatat nama buruk manusia, Terus Malik bertugas menjaga pintu neraka, Ridwan bertugas menjaga pintu surga. nah, itu semuanya tugas-tugas malaikat ya. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada malaikat, terus nama-nama malaikat dan sifat-sifat malaikat, apakah kita sudah beriman kepada malaikat? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba kenapa kita sudah beriman kepada malaikat? Tanda-tandanya apa? Saya, Bu. Iya. Tandanya yaitu mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dulu diciptakan Allah daripada manusia. Iya, jadi malaikat itu makhluk gaib yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. Terus selanjutnya tanda-tanda beriman kepada malaikat siapa? Iya, apa Nabi? Terus, ya, udah. Terus yang ketiga siapa? Iya, apa? Mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa tugas malaikat itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan alam luar dan ada yang berkaitan dengan alam rohani. Nah, bermacam-macam tugasnya kan tadi yang sudah disebutin sama Ega ya. Terus yang keempat siapa? Ega yang keempat apa? Tanda-tanda beriman kepada malaikat? Percayai dan meyakini dalam hati bahwa orang-orang yang beriman dan beramal Soleh itu. soleh kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Jadi orang yang soleh itu kedudukannya lebih dari malaikat. Terus yang selanjutnya siapa? Saya, Bu. Apa? Pernyataan lisan bahwa ia beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya. Iya, pernyataan lisan bahwa kita sudah tahu kan sifatnya malaikat. Terus yang terakhir apa? Boleh. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, mengenai apa? Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan malaikat. Coba kalian berikan contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Satu anak satu aja ya. Coba
perilaku ya. Coba, siapa yang sudah menemukan contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat? Siapa? Apa enggak? Nomor 1, berkata dan berbuat jujur karena di mana dan Berkata dan berbuat jujur. Iya, pasti. Berkata dan berbuat jujur. Karena kita tahu bahwa kita dimanapun, kapanpun, kita selalu diawasi oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib sama Atid. Terus yang kedua siapa lagi? Yang sudah. Oh, boleh. Memiliki rasa empati dengan cara memberi bantuan terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Memiliki rasa empati dan saling tolong menolong ya, intinya kayak gitu. Nah, memiliki rasa empati misalnya sekarang Mira sakit. Nah, kalian bisa menengoknya. Itu menandakan bahwa perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat karena memiliki rasa empati. Terus, yang ketiga, Saya senantiasa berusaha memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. berusaha memperbaiki diri ya. Ya Bu. Yang terakhir siapa? Eli, boleh. Meminta Allah akan Tidak bersikap sombong. Pokoknya ketika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak boleh sombong. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan sekolah, contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat apa coba? Contohnya, kalau misalnya ulangan berarti kita kerjanya sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek. Nah, itu menandakan bahwa kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Terus apa lagi? Nah, berangkat sekolah dari rumah, izin ke orang tua, pas nyampe ke sekolah nggak ada. Itu menandakan beriman kepada malaikat atau tidak? Tidak Bu. Nah, itu berarti hal yang baik harus pokoknya berusaha untuk memperbaiki diri terus gitu. Nah, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang pertama itu senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang ketiga, menambah ketaatan beribadah. Terus yang keempat, Tidak takut mengalami kematian. ia tidak takut kepada kematian karena kita sudah mempersiapkan diri ya untuk bekal di akhirat. Terus yang terakhir, Berdirinya dalam menegakkan kebenaran. nah itu semua materi yang mengenai iman kepada malaikat. Gimana? Sudah paham belum mengenai iman kepada malaikat? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Nah, kalau misalnya cukup, sekarang giliran siapa yang berani untuk maju ke depan untuk menunjukkan bahwa ibu meyakinkan ibu gitu. Berarti kalian semuanya udah paham. Coba siapa yang mau masuk maju ke depan? Gak apa-apa. Saya Bu. Iya boleh. Kesimpulan dari iman kepada malaikat. Kesimpulan yang saya dapatkan dari mempelajari materi iman kepada malaikat adalah ciptaan Allah sebelum manusia dan bersifat gaib, dan walaupun bersifat gaib kita harus meyakini dalam hati karena malaikat mempunyai tugasnya masing-masing, dan tugas itu membuat manusia mendapatkan hikmah-hikmah, di antaranya meningkatkan keimanan kepada Allah dan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Iya. Ya terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita mempelajari iman kepada malaikat, bahwasanya iman itu berarti mempercayai, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Malaikat itu taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah yang namanya membangkang. Nah, kita selaku manusia harus selalu hati-hati dalam melakukan perbuatan karena kita dimanapun, kapanpun, kita selalu diawasi oleh dua malaikat. Nah, selanjutnya materinya sudah selesai sesuai dengan apa yang tadi Ibu katakan dari awal, bahwasanya di akhir nanti Ibu akan membagikan soal mengenai iman kepada malaikat. Silakan kasih nama.
Waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan. Coba, sini. Nah, tadi sudah dilaksanakannya tes. Sekarang ibu mau ngasih tugas kepada kalian. Kalian buka buku LKS-nya. Tugasnya kalian kerjakan dari halaman 6 sampai halaman 10. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik, Bu. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah ibadah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan. Nah, kalian di rumahnya belajar terlebih dahulu dan mempersiapkan materinya ya.